Ini bukan Bang Nur. Ya, Iya, itu Bang. gimana kabarnya Mbak? Ini bukan Bang. Baru bawain Pak. Yuk naik. Naik mobil, spek. Jadi Mas naik mobil. Nanti di sana ya. Langsung. Kasihan terus ya. Langsung saja ke pasien dulu aja Mbak. Ntar kita telepon subscriber juga. Ini mendadak, kasihan juga anaknya lagi panas. Lewat sana Mbak, depan aja untuk nih. Wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Misa dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Oke, jadi di kesempatan malam kali ini kita akan coba mendatangi salah satu subscriber kami ya teman-teman. Yang mana subscriber kami ini lokasinya agak jauh teman-teman. Tapi di perjalanan kami ini kondisinya lagi hujan ya, hujan deras, jadi kita pelan-pelan saja ya dia. Khawatir takutnya nggak boleh. Ini perjalanan juga agak sedikit jauh teman-teman ya, jadi doakan kami saja dalam setiap perjalanan kami teman-teman. Hujannya besar. Iya, memang agak jauh juga sih memang. Masih jam berapa? Sebenarnya sih udah bisa lewat juga ini. Berapa itu lagi Mas ya? Ya, Di map itu berapa? 5 kita 10 menitan lagi mas. Cuma ini posisinya cuacanya lagi hujan terus. 10 menit maksudnya gimana? Udah Buyayuk dulu. Oh, kalau ya yuk. Iya, jangan yang Bu Sri. Oh, paling sekitaran ya lumayan mas, lumayan. Kalau Bu Sri ntar habis aku Buyayuk aja. Oh, bukan, maksudnya ke rumah biaya gitu. Kalian Ya, oke. Jalannya hancur juga ini ya. Iya. Kalau bisa nanti sambil nyari masjid dulu, nanti kebetulan juga ini hujan. Nanti kita sholat isya dulu saja. Kamu aja. Takutnya nanti kalau sudah sampai ke rumah subscriber kita sulit buat ibadah nantinya takutnya. Karena kita sudah fokus sih. Iya. Ntar coba sambil lihat-lihat kalau ada Iya. masjid kita mampir dulu aja. Jalanannya sepi ya mas.
ada bacaan masjid katanya di. Ada bacaan masjid itu di sebelah kiri tadi, berarti 100 meter lagi ya. iya, nggak jauh dari sini berarti ada masjid. Kita mampir dulu. Ini cari masjid dulu aja lah. Teman saya belum sholat isya juga. Oh. Ini apa ya, Wak? Itu, nah itu kayaknya tuh di. Oh iya. Nah ini nih. Nah, sholat. Pelan-pelan, Mas. Sini parkir sini aja lah. Iya nggak apa-apa lah. Betul juga hujan juga ini nih. Alhamdulillah akhirnya sampai masjid juga teman-teman. Jalannya pada berlubang. Iya. Ingin di. Ini siapa? Loh. Ini bukan Mbak Nur. Ya, dulu dulu. Iya. Itu Mbak Nur. Loh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya, main keluar aja. Loh. Ini kan ini juga. Iya, jalan kaki. Pengen Jalan-jalan soalnya di gimana, rumah Mbak? jalan mulu pengen keluar gitu. Jadi saya ada jalan kaki. Itu barang ya, Mas. Nah. Orang normal kan jalan biasa, Mas. Ya, ini barang-barangnya siapa, Mbak? Saya Kok bawa barang? ya apa? Pengen aja. Ada apa ketinggalan? Mbak. Ini Ada apa ketinggalan? Ceritain aja. Gak apa-apa mas, dan duluan aja gitu sama anak. Tapi ini coba. Ini bawa baju sama kamu. Jangan sini aja ceritain kepada kita ada apa tidak boleh. Siapa tahu kita di sini tidak bagus. Maksudnya ini kan udah malam juga. Kebetulan saya mau ke masjid untuk istirahat dan untuk apa namanya untuk sholat isya. Kebetulan saya mau ke tempat kerja. Dilalah ada apa? Ini kan jauh juga ya. Maksudnya ini juga saya kadang membawa baju-baju kayak gitu. Sebenarnya Mbak Don mau kemana dan dari mana? Saya juga lebih suka di sini mas, tapi kerjanya saya istirahat dulu sampai nunggu. maksudnya gimana? Kenapa Mbak nggak pulang ke rumah? Lilik Mbak. Gak apa-apa mas, saya pengen keluar aja. Tapi kan ini jauh ya, Wak. Iya iya. Ini Lumayan jauh loh, Wak. Dari rumah Lilik aja ini kayaknya masih banyak. Ya, Mbak, katanya saya tanya sama Mas Ade ini dari mana ke mana. Katanya Mbak dari perjalanan itu perjalanan mampir kan ke sini. Nah, sebenarnya Mbak itu dari sini ke sini kayaknya jalan-jalan aja. Tapi sampai bawa barang-barang aja. Apa ini?
Ini aku pengen main terus ya. Kayak maksudnya kayak sedih banget rautnya Bandung ada. Gak apa-apa mas, Bener. gak apa-apa. Enggak, gini Mbak, kalau misalkan ada permasalahan ataupun ada apa, lebih baik kita bicarakan gitu. Kenapa Mbaknya ini bawa-bawa seperti ini, bawa-bawa gembolan seperti ini? Ini sebenarnya apa yang sudah terjadi? Gak apa-apa mas, saya pengen keluar aja sama anak gitu, motor-motor. Malah kehujanan gitu, sampai kebisi. Dan Iya, ini mau pulang apa mau tidur di sini gitu loh, yang saya maksud loh. Niatnya saya mau tidur di sini. Kenapa nggak pulang? Gak apa-apa, pengen aja gitu. Baru menangis gitu. Sebenarnya ada apa berarti? Mbak, lebih baik diceritakan saja Mbak. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Biar masyarakat sama dengan cerita. Jadi sebenarnya apa yang terjadi Mbak? Kalau orang normal, jalan-jalan itu ya sama Allah. Apalagi ini sudah lewat waktu isya juga loh Mbak. Sudah hampir jam 8 loh Mbak. Kan juga kasihan anaknya. Dengan kondisi yang hujan seperti ini, Mbak keluar dari rumah liliknya. Ini tujuannya mau kemana gitu loh. Pengen keluar aja gitu sama anak, motor-motor. Gak apa-apa. Nggak apa-apa gimana Mbak? Tinggal ngomong aja Mbak, nggak apa-apa. Kita kan udah kenal banget dari kemarin, udah silaturahmi kita ke rumah liliknya Mbak. Nah, namun kita semua apa yang terjadi di belakang musik. Nah, sekarang Mbak Nur, ini apa lagi yang terjadi? Coba Mbak Nur cerita sedikit demi sedikit. Siapa tahu aku sama masyarakat punya solusi yang terbaik buat Mbak. Coba cerita sedikit aja nggak apa-apa. Enggak mas, gak apa-apa, gak ada apa-apa. Dari proyeknya ada. Iya, ada sesuatu yang disembunyikan Dari, gitu. itu loh mas, dari maaf ya Mbak, dari lagu Jam Bandung itu seperti ada yang tertekan dan ada yang disembunyikan gitu loh mas. Iya, ada yang Tapi dia nggak mau ditutup-tutupi. cerita apa yang terjadi mas. Terus ini Mbak mau kemana tujuannya kalau seperti ini? Saya juga nggak tahu mas, bingung mau kemana. Akhirnya saya kesini dulu lah sambil mikir mau kemana gitu. Ini kan juga udah malam ya, apalagi kondisi ini. Kasihan anak-anak. Tuh, dia juga nggak nyaman karena kondisinya dingin di sini. Ini sudah makan kok belum? Apalagi ini badannya agak hangat dulu. Ya soalnya itu udah habis, tapi kondisi belum ada. Ini level terus loh, badannya kayak angkul. Ikut om. Naik mobil ikut om. Nah, betah di sini loh. Kasihan terjadi loh. Ayo sama om. Ini sama om. Oh, sama mama. Sama mama. Iya, kayak lagi badannya lagi hangat. Coba manusia sedikit Cerita-cerita Mbak. Siapa tahu Pak Nur cerita kita bisa bantu solusi apa yang benar. Kami bisa tahu alasan Mbak Nur itu keluar dari rumah liliknya. Betul Mbak. Ada solusinya buat Mbak. Ya kan mas, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Sangat anaknya ini Pak. Jadi tenang Mas. Kasihan lah karena kondisinya. Posisi kan hujan kesini. Amat Mas. Pulang
Pulang ikut om ya. Pulang. Kos. Mau. Ini gimana mas? Dia nggak mau cerita mas. Tapi saya rasa ada yang disembunyikan mas. Terus mbaknya ini mau kemana? Nggak tahu mas, saya cuma bingung mau kemana. Loh kalau gitu lebih baik ikut kita saja ke base camp, bagaimana mbak? Iya mbak, itu lebih nyaman mbak, lebih aman juga. Kasihan anaknya juga. Enggak lah mas, saya nggak mau merepotkan itu sama mama saya juga. Nggak apa-apa mbak. Daripada mbak tidur di sini, kasihan anaknya juga. Kalau tidur itu di alam kampung sini, mbak takut sakit anaknya. Sama saya di sini aja sama anak saya. Saya nggak mau merepotkan mas juga. Tapi di sini dingin loh mbak. Ingin kasihan anaknya juga mbak. Mbak itu harus juga mikir kesehatan anaknya mbak. Kalau mbak pergi, kok nggak ada tujuan sama sekali. Terus seperti apa yang berpikirkan saya menangani tidak apapun, tapi kan mbak harus juga mikir kasihan anaknya juga. Kedinginan itu jalan sampai walaupun di masjid itu ada karpet, tapi kan nggak patut buat kesehatan anaknya mbak. Lebih baik mbak itu kan jadi kita ke basket itu berikan apapun. Gimana? Nggak usah lah mas, saya merepotkan mas selalu. Ya nggak merepotkan juga mbak. Jadi apa yang kita tadi kan kita habis dari perjalanan dari rumah suspek. Nah ini mau lanjut perjalanan. Nah kita sama Mas Fakal, Mas Andi itu belum sholat ke masjid. Pas lagi parkir kok dari batu. Kita sampai tinggalkan batu. Kok bawa barang kayak gini. Nah sebenarnya apa yang terjadi mbak? Coba mbak ceritakan saya sebenarnya. Siapa tahu kita itu bisa bantu. Ya bantu dari segi solusi apapun itu, yang penting bisa meringankan beban Banu gitu loh. Gak ada apa-apa mas, beneran. Biar saya aja yang ngatur gitu. Nah kayak gitu loh mbak. Nggak boleh seperti Nggak itu boleh mbak. seperti itu, mbak. Bagaimanapun mbak bilang mbak yang nanggung sendiri. Itu Kita sebagai sesama manusia harus saling tolong menolong mbak. itu udah kewajiban sebagai manusia mbak. Apalagi sampai mbaknya ini membawa seperti ini dan juga bawa anak kecil loh. Ya mungkin Nah, juga badannya juga panas mas. Iya. Jadi kelelahan. Apalagi posisinya hujan dingin. Takutnya masuk angin gitu loh, mas. Kasian juga kan anaknya kalau kita di sini. Kalau di Tuh, basecamp kan? kan itu lebih tenang mbak. Ada kamar juga. Kita juga mantu, nggak ada niatan apa-apa. ya sudah lagi nih saja mbak. Saya harap mbak ini untuk penawaran yang terakhir kalinya mbak ikut kami saja ya mbak. Kita akan ke base camp dulu saja. Iya. Dan untuk masalah terkait di mana kita harus ke rumah daripada subscriber kita, itu kita tunda dulu. Kita pentingkan Mbak Nur dulu. Ya udah nggak apa-apa mas. Itu. Dan Insya Allah kita nanti kita nelpon ke subscriber kita ya bahwasanya kita ada kendala sedikit gitu. Iya. Insya Allah subscriber kita juga bakal mengerti mas. Iya. Keadaan kita. Ini aja. Ya lebih baik kita bawa ke basecamp aja mas. Ya sudahlah, ayo Bi, kita bawa dia saja Bi. Kasihan Bi. Kasihan anaknya juga mbak. Ini saya Manur bawain. Yo naik Naik mobil, Spek. Jadi mas, naik mobil. mobil. Berarti di sana ya? Oh iya. Mana? Langsung. Kasihan terus ya anaknya. Langsung saja ke basecamp dulu aja, Mbak. Ntar kita telepon subscriber juga. Ini mendadak, kasihan juga anaknya lagi panas. Sekarang sana, Mbak. Depan aja. Mbak.
kasihan loh mbak, ini cuacanya juga seperti ini, Ya, lagi cuacanya kurang. nggak menentukan juga. Apalagi ini kan lagi musim pada demam mas. Sudah mbak, nggak usah nangis. Nanti Cerita saja tadi di skema. Atau kita itu punya solusi juga. betul. Kasihan juga anaknya kalau tidur di masjid kayak gitu peralasan lantai. Takutnya anaknya mbak itu ada apa-apa dalam kesehatan. Tadi kan kita lihat sendiri ya mas, anaknya ya mas. Apalagi pas masa di Dubai kan badannya juga panas, kasihan, hangat. Takut kebantu gitu loh. Berarti mbak tadi dari perjalanan kaki itu memang tujuannya itu gak ada tujuan sama sekali. Nggak ada. Jadi memang keluar saja gitu. Iya, kan keluar. Pas hujan turun lihat masjid banyak langsung metu di situ. Iya. Dia pertama bilang nih gini mas, jalan-jalan tuh saya lihat tuh ini barangnya siapa gitu loh mas. Nah saya tanya, katanya bajunya Mbak Nur loh. Mau jalan-jalan pakai baju segala banyak gitu loh mas. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bentar lagi kita sudah mendekati base camp. Jadi kita akan coba membawa Mbak Nur ke base camp ya dia. Iya. Kita nanti di sana bakal kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Nur. Karena tadi tidak bagus juga sih kalau harus ngobrol-ngobrol di situ. Kasihan anaknya tadi sudah rewel terus, dan juga kondisinya juga memang lagi hujan gitu ya. Nah ini base camp kami mbak. Nah alhamdulillah ini base camp kami mbak. Nah kan kalau dibawa ke sini kan anaknya juga bisa tidur, bisa istirahat gitu. Coba kalau tadi pas posisi di sana kan nggak bisa istirahat, lagian juga anaknya kasihan nangis terus kan dari tadi kan. Iya Gitu. benar. Jadi ini kembali lagi mbak dengan suatu pertanyaan yang dimana tadi saya sempat tanya juga di sana, sebenarnya Mbak Nur ini ada permasalahan apa dengan liliknya, yang mana kemarin Mbak tempat tinggal atau numpang di tempat sama liliknya. Sebenarnya ini ada permasalahan apa sih Mbak? Sampai mbak itu pergi jalan-jalan. Sebenarnya ada apa Mbak permasalahan dengan liliknya? Nggak ada apa-apa mas. Yang benar. Iya, nggak ada apa-apa beneran. Terus gimana ini Di? Tapi kalau nggak ada apa-apa ya Mbak Nur ya, kenapa Mbak Nur itu jauh-jauh katanya pengen jalan-jalan aja, pengen keluar, tapi kenapa kok bawa-bawa baju kayak gini gitu? Bawa pakaian anaknya. Saya kan maksudnya melihat Mbak Nur sama anaknya itu kan miris sekali Mbak, apalagi Mbak Nur di depan masjid kayak gitu, dingin, posisi anaknya lagi badannya anget kayak gitu. Maksudnya kalau ada masalah Mbak, diceritakan aja ke kami, mungkin kami di sini bisa bantu kayak gitu. Jangan sungkan-sungkan cerita kepada kami. Beneran mas, saya tidak apa-apa. Saya pengen keluar aja gitu loh sama anak saya gitu. Pengen keluar jalan-jalan. Soalnya di rumah tuh anak suka nangis gitu, bingung mau gimana diemin. Terus aku ajak aja lah keluar gitu. Tapi kan kalau mengajak anak kayak gitu, apalagi ini udah malam juga, ini udah jam 11, maksudnya kan
nggak wajar lah kalau mengajak jalan-jalan itu di jam segitu, apalagi sama bawa-bawa kayak gini. Mungkin menurut Mbak Nur itu biasa saja ya, tapi menurut saya ya kan Mbak, itu miris lah kalau saya melihat gitu. Toh kalau ada permasalahan sama liliknya Mbak Nur itu diceritakan saja kepada kami, jangan sungkan-sungkan. Apa karena permasalahan kemarin motornya hilang? Apa kita main ke sana gara-gara kita main ke sana ya Pak? Takutnya kayak gitu. Ntar jadi kita bisa mempertimbangkan ya Pak. Iya, nanti kita coba tanyakan gitu langsung ke liliknya. Tidak apa-apa Mas, bukan itu masalahnya, tidak. Terus apa? Terus kalau kami yang datang ke sana dan mencari tahu apa yang menjadi suatu permasalahannya. Jangan Mas, nggak usah. Tuh, kenapa Mbak? Ini kan biar masalahnya saya juga ketahui. Biar permasalahannya itu kami juga tahu gitu. Apa yang sudah menjadi penyebab daripada Mbaknya ini sampai keluar daripada rumah Mbak liliknya gitu. Nggak usah Mas, jangan, nggak apa-apa. Takutnya gara-gara kita silaturahmi ke sana. Gitu. Saya kan takut ntar dikira apa itu. Biar kami ntar yang menjelaskan apa itu permasalahan itu atau bukan. Bukan Mas. Lantas apa? Jelaskan aja lah. Kamu menangis loh gitu loh. Nggak Sampai apa-apa Mas. menangis gitu mesti ada yang ditutup-tutupin sama kamu. Nggak apa-apa Mas, beneran. Bukannya di sini kami apa memojokkan Mbak Nur ya, cuman Mbak Nur bercerita aja. Kami cuman bingung saja gitu loh dengan kondisi Mbak Nur tiba-tiba keluar dari rumah dan keluar dari rumah ini tanpa ada tujuan Mbak. Itu yang kami yang bingung gitu loh. Kenapa Mbaknya ini bisa keluar dari rumah liliknya gitu loh. Kalau memang tanpa ada suatu permasalahan. Ceritakan saja Mbak. Lebih baik cerita Mbak. Itu menangis malah. Memang ada Kalau nggak ada apa-apa, nggak mungkin Mbak ini sampai nangis dan juga keluar daripada rumah Mbak. Kira kan kita pas lagi silaturahmi aman-aman aja ya Mas. Setelah beberapa hari itu kita ketemu sama Manu, tahu-tahu Manu itu ada di masjid sama anaknya, kalau barang-barang sebenarnya tetap saya tahu Manu yang saya sebenarnya apa yang terjadi Mbak? Nggak apa-apa Mas. Beneran. Yang Manu itu alami itu apa? Ada Manu ini jangan sampai Manu itu menanggung pikirannya sendiri. Kasihan anaknya, kasihan badannya Manu. Dan Manu lihat sendiri anaknya, lihat keadaan anaknya, terus badannya anget. Apalagi tadi Manu tetap kokoh mau duduk di masjid. Anaknya duduk di masjid beralasan saya hanya sepakat setuju. Mau pasti ajak ke tes kan Manu udah nolak beberapa kali. Keadaannya juga lupa itu Manu cerita apa yang terjadi dalam hidupnya Manu. Sampai Manu itu nggak mau cerita, ada yang ditutupin. Coba Manu cerita. Terus ini yang menjadi suatu pertanyaan saya juga gini Mas. Gimana? Kenapa juga Mbak Nur ini nggak mau kembali juga ke rumah liliknya? Iya. Gitu. Dan juga itu Mas, kita mau ke rumahnya liliknya sama Mas Nggak itu boleh. nggak boleh. Nah yang jadi pertanyaan itu di situ Mas. Gimana nih Mas? Gimana? Ya, bingung kalau kita mendesaknya juga Mbak. Iya. Saya kan juga gimana ya, sedih lihat anaknya dan Manu juga kayak gini. Ya mungkin Mbak Nur lama-lama bisa bercerita. Mungkin butuh beberapa menit
buat menangin pikiran aja sih mas, Ya, menangin mungkin hatinya. Benur belum bisa dapat apa ya, Menceritakan menceritakan apa yang sudah terjadi di, kita harus pelan-pelan Mbak. pelan-pelan ya. Biar tenang aja dulu. Mungkin dikasih air putih biar tenang ya mas. Ya, Ya coba. Tadi yang saya ambilin air putih dulu ya. minum dulu Mbak. Maaf ya mbak, saya kasih air Minum putih dulu, biar Mbak. tenang pikirannya. Diminum aja dulu. Diminum aja dulu nggak apa-apa. Biar fresh pikirannya mbak, biar tenang hatinya. Ya. Ya tarik nafas pelan-pelan aja, gimana mau cerita alurnya terutama sampai akhir gimana juga. Diceritain aja ya. Kalau udah tenang, Ada apa sebenarnya? silakan cerita mbak. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada kehidupan Mbak Nur ini? Mungkin bisa diceritakan Mbak Nur. Gak apa-apa cerita. Kita cerita aja Mbak Nur pelan-pelan. Gimana masalahnya, apa yang sudah tertimpa dari kehidupan Mbak Nur itu gimana ceritanya coba. Kita ini pengen dengar. Terus bagaimana Mbak? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Jadi kan gini mas, tadi malam tuh suami lilik aku pulang gitu. Oh, yang dari Jakarta itu Mbak? Iya. Memang kenapa Mbak? Cerita aja. Cerita aja, Ceritain Mbak. aja Mbak, mudah-mudahan kita mendapatkan suatu solusi. Iya, buat Mbak juga sama anaknya. Coba Mbak ceritain pelan-pelan Mbak. Kenapa memang Mbak? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Jelaskan kepada kami dan juga teman-teman. Siapa tahu kami dan juga teman-teman mendapatkan suatu solusi. Coba Mbak ceritain pelan-pelan saja Mbak. Jadi kan pas malam itu suami lilik aku pulang. Terus udah Mbak, nggak usah menangis Mbak, coba ceritain dikit-dikit aja Mbak, biar kita mengerti apa yang Mbak ceritakan. Setelah lilik itu pulang, Gak apa-apa, biarin aja dia nangis. Mungkin ada sesuatu hal yang membebani daripada dirinya. mungkin ada yang tidak mengenakan hati-hati ya Mas. Biarkan saja. Tenang. Luapkan semuanya apa yang ada di hati mbaknya. Jikalau itu memang menjadi suatu beban ataupun sebuah unek-unek, keluarkan saja Mbak. Mudah-mudahan kami di sini bertiga dapat bisa mendengarkan suatu apa yang membebani daripada mbaknya. Gimana ini Mas? Siapa tahu dengan Mbak bercerita kepada kami, jadi semua beban itu hilang, Pak. Ceritakan saja. Apa sebenarnya? Coba Mbak ceritakan langsung Mbak.
Jadi gini mas, pas beberapa hari itu kan lilik perempuan aku pergi. Bayunya. Iya. Ya. Terus beberapa menit kemudian aku pergi ke kamar mandi. Terus kan gitu. Terus lilik laki-laki aku itu melihat aku terus gitu loh mas. Pas waktu di kamar mandi Iya, ngeliatin terus, iya. Oh, ngeliatin Mbak Nur terus. terus ceritain aja nggak apa-apa. Terus lilik aku tuh yang laki-laki tiba-tiba masuk ke kamar mandi gitu. Astagfirullah. Terus ngapain Kan- saja mbak? Iya, jadi kan saya takut, Mm-mm. terus juga Mbak kaget. Mbak Nur memberontak berarti ya. Iya. Terus juga saya kaget. Ih, ini lilik aku mau ngapain gitu. Dia sempat ini Mbak Nur nggak melecehkan Mbak Nur nggak? Belum. Untungnya aja belum mas. Jadi saya gitu. Sempat ada ancaman nggak? sama Enggak. Mbak Nur? Enggak. Maksudnya ancaman jangan bilangin ke Mbak Tapi Nur. itu tahu suami Lilik Mbak Nur ini tahu kalau itu yang masuk ke kamar mandi itu Mbak Nur. Iya tahu. Tapi dia tetap memaksakan diri. Iya tetap masak sendiri. Jadi kan istrinya Bayunya ini kan lagi pergi, Wak. Jadi tahu gitu. Enggak, saya takutnya kirain Suasana maksudnya nggak istrinya. sengaja gitu tapi kalau Itu- begitu kan berarti atas dasar memang kesengajaan gitu loh. Iya, memang Kita kesengajaan. mempunyai niatan hasrat nafsu mas. Loh, terus mbaknya nggak cerita ke Lilik perempuannya? Enggak mas. Soalnya saya tuh takut. Soalnya saya di situ juga numpang. Takutnya nggak enak gitu. Juga takut rumah tangga mereka tuh hancur gitu. Berarti, Tapi daripada mbaknya nanti seperti ini kan, Terus menerus. ya saya tahu, Wak, berarti. Maka dari itu Mbak Nur pergi dari rumahnya Mbak Yunya. iya sih Gitu. memang. Benar seperti itu. Berarti- Lantas berarti mengapa ini menjadi suatu alasan mbaknya untuk keluar dari rumah Liliknya? Iya. Tapi kan mbak juga harus mikir panjang juga mbak, melihat daripada kondisi anaknya mbaknya. ya nggak mungkin memikir panjang lah, Wak. Namanya juga sampai digituin ya, dilecehkan sampai gimana. Terus itu masuk kan langsung meluk saya gitu. Terus tapi aku langsung memberontak gitu sambil teriak. Oh, Sampai itu ya. Berarti warga-warga pada tahu Enggak mas, teriak aku tuh kayaknya kurang kurang keras, jadi nggak kedengaran sama warga. Tapi kan sebaiknya diobrolin juga ke Liliknya, obrolan daripada nanti anak mbahnya Lilik perempuan. sia-sia loh di luar nih. Tahu sendiri tadi seperti apa, hujan kan, kasihan ke anaknya mbak. Kedinginan belum anaknya lomba. Kalau masih bisa diperbaikan kan setidaknya itu diperbaiki mbak. Itu harus berbicara kepada Liliknya dan coba dirempukin, mudah-mudahan siapa tahu ada suatu solusinya gitu. Ini mbaknya malah keluar. Mungkin kaget mas, maksudnya dalam penglihatanku itu banyak baru mengalami gitu jadi. Iya Mas JJ, saya ngerti, saya paham. Tetapi kan di luar juga itu Iya. lebih parah juga. Iya, negatif. Kalau ketemu orang yang baik seperti kami, Iya. ketika ketemu orang yang jahat, Lah itu juga pusing. Pusing ini juga, kan Mas. bersyukur. Jadi- Allah mungkin sudah memberikan suatu jalan yang pada akhirnya ketemu dengan kita. Itu. Jadi alasan seperti itu mbak pergi Iya. itu baru pertama apa udah beberapa kali. berapa kali kayak gitu? Ketiga kali. Ketiga kalinya. Iya. Tapi belum sempat inilah ya. Iya belum. Ini baru pertama kali gitu. Soalnya kan Lilik perempuan aku kan pergi. Itu kayaknya kesempatan gitu. Oh, Yang berarti- dulu paling lihat-lihatin. Iya lihat-lihat kalau aku ke kamar mandi gitu. Ini cuman ini hari ini aja ya. Iya. Tadi ya. Tadi Iya. kan?
Iya tadi malam. Berarti mencari kesempatan dalam kesempitan. Memang saya juga ngerti gitu, tetapi hidup di luar itu kan lebih jauh lebih Ya lebih bahaya juga. bahaya gitu. Keselamatan daripada anaknya, keselamatan dari Mbak Nur juga gitu. Juga tadi pas kita dalam perjalanan mau ke rumah Saskia kan lihat Mas Farhan lihat sendiri jalannya sepi kayak gitu, hujan. Untungnya saja gitu kita tujuannya itu tidak jauh subscriber yang kemarin kita datengin Mbak. Benar. Di sini gimana? Ya untuk sementara nginep di sini aja dulu. Anaknya juga udah tidur, badannya hangat juga, Pak. Sementara tidur di sini, kita kan mau keluar juga. Maksudnya, ya saya juga minta bantuan yang Mbak Lut suruh nunggu di sini aja dulu sambil istirahat di sini. Gimana? Gak apa-apa kan? Tapi nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Mbak. Insya Allah nggak apa-apa, merepotkan Mbak. gitu loh. Udah Enggak, berulang insya Allah kali enggak. nolong saya gitu. Enggak, Takutnya insya Allah. merepotkan gitu. Di sini kami menolong itu ikhlas Mbak. Apalagi dia keadaan Mbak Nur gini. Udah Mbak langsung di sini aja nginep beberapa hari daripada Mbak di luar. Di sana kan kita nggak tahu. Nanti kalau misalkan tidak betah di sini, insya Allah kami akan mencoba mencarikan suatu solusi buat mbaknya. Iya. Itu yang terpenting untuk saat ini Malam demi keselamatan mbak dan juga anak mbak, itu alangkah lebih baiknya tinggal di sini terlebih dahulu Ya. gitu ya. Ya. Juga anaknya kan udah di. Insya Allah mudah-mudahan kalaupun lapar, insya Allah mudah-mudahan di situ kan di kulkas juga ada makanan apa yang mbak inginkan, Sudah makan belum? masak saja gitu. Ntar masak aja ya. Di situ ada mie sama telur. Ntar masak aja. Saya pun Nanti juga insya mau- Allah mudah-mudahan kami dari luar kita belikan Ada makanan makanan. gitu. Mbak istirahat saja. Istirahat Ini aja. kelihatannya juga capek juga ya. Saya pun juga mau keluar. Ya sudahlah, mungkin kasihan juga ya teman-teman melihat daripada kondisi daripada Mbak Nurnya sangat lelah sekali, apalagi tadi habis hujan. Jadi kasihan kalau kita harus terus-menerus menanyakan perihal apa yang sudah terjadi. Tetapi alhamdulillah teman-teman, puji syukur ya akhirnya Mbak Nur juga bisa dapat mengatakan apa yang menjadi suatu penyebabnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika sudah tenang semuanya dan kita juga bisa dapat rembukan terlebih dahulu untuk mencarikan suatu solusinya. Ya sudah, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas hadirnya. Mohon maaf teman-teman apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Mudah-mudahan suatu tayangan ini dapat bisa menjadi suatu bermanfaat dan juga dapat menjadi suatu pembelajaran dan renungan untuk seluruh masyarakat yang menyaksikan, yang menonton suatu video ini. Dan mungkin untuk video kali ini hanya segini saja. Saya Kang Farhan, Mas Cece, Iya. Ki Andi, dan Mbak Nur juga pamit undur diri dulu teman-teman. Dan insyaallah besok kita bakal lanjut lagi ya. Ya sudah, Kang Farhan tutup sampai di sini saja teman-teman. Kang Farhan ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.